Saudara-saudari umat Kristiani dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di dalam program Imam Mengajar. Kali ini kita memasuki episode ke-11 dengan tema penguatan dalam tata keselamatan. Sampai dengan episode yang ke-10 kemarin, kita telah selesai mempelajari sakramen baptis. Maka mulai episode ini, kita akan mendalami sakramen inisiasi yang kedua, yaitu penguatan. Ada dua istilah yang digunakan dalam dokumen resmi gereja untuk menyebut sakramen inisiasi yang kedua ini, yaitu penguatan dan krisma. Penguatan adalah terjemahan dari kata Latin confirmatio, sedangkan krisma berasal dari kata Yunani yang berarti minyak pengurapan, dengan kata kerjanya krio yang berarti mengurapi. Istilah pengurapan ini hendak menegaskan makna istilah Kristen yang berarti yang terurapi, atau Kristos yang berarti yang diurapi. Di gereja timur, orang menamakan sakramen ini krismasi atau urapan dengan minyak krisma. Sementara di gereja barat, penguatan menunjuk pada di satu pihak peneguhan pembaptisan yang dengannya inisiasi Kristen disempurnakan, dan di pihak lain penguatan rahmat pembaptisan. Katekismus nomor 1285 menyatakan bahwa kesatuan dari tiga sakramen ini harus dipertahankan. Konsekuensinya, kita perlu memahami untuk menerima ketiga sakramen ini semuanya, sehingga inisiasi Kristen terjadi secara penuh. Pentingnya menerima ketiga sakramen inisiasi ini juga dinyatakan dalam berbagai dokumen gereja. Di dalam dokumen Sacrosanctum Concilium atau Konstitusi tentang Liturgi Suci artikel 71 menyatakan, upacara krisma hendaknya ditinjau kembali, juga supaya lebih nampak jelas hubungan erat sakramen itu dengan seluruh inisiasi Kristen. Hal yang sama juga dinyatakan di dalam Kitab Hukum Kanonik Gereja, Kanon 842 paragraf 2. Sakramen-sakramen permandian, penguatan dan ekaristi suci terjalin satu sama lain sedemikian rupa sehingga dibutuhkan untuk menghasilkan inisiasi Kristen yang penuh. Di dalam kalimat-kalimat tersebut tidak dinyatakan bahwa penguatan adalah sakramen yang melengkapi baptis. Baik di dalam baptis maupun di dalam penguatan, Roh Kudus sama-sama dicurahkan, tetapi dengan peran yang berbeda. Dalam baptis, Roh Kudus berfungsi menguduskan seseorang, mengampuni dosa orang, membuat orang tersebut menjadi anak Allah, dan mempersatukan orang yang dibaptis itu dengan Allah dan dengan semua warga gereja. Sementara di dalam sakramen penguatan, Roh Kudus menjadikan mereka terikat secara lebih sempurna pada gereja, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, mereka dimampukan untuk menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus yang sejati dengan perkataan dan perbuatan. Roh Kudus yang dicurahkan di dalam sakramen baptis dan sakramen penguatan ini telah mengambil peran istimewa di dalam sejarah tata keselamatan. Di dalam Perjanjian Lama, para nabi mewartakan bahwa Roh Allah akan turun ke atas Mesias yang dinantikan. Dalam Yesaya pasal 11 dinyatakan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Roh tadi secara nyata turun pada diri Yesus pada saat ia dibaptis di Sungai Yordan. Kisah ini ada di dalam ketiga Injil Sinoptik. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan, kendati kitab suci menyatakan bahwa Roh Kudus turun saat Yesus dibaptis, namun keseluruhan hidup Yesus adalah persekutuan sempurna dirinya dengan Roh Kudus, karena Yesus sejak semula dikandung melalui Roh Kudus. Selanjutnya, Roh Kudus ini tidak hanya diberikan kepada Mesias, tetapi juga kepada seluruh umat mesianis, yaitu umat yang telah ditebus dan diselamatkan Kristus Sang Mesias. Berulang kali
Yesus menjanjikan pencurahan Roh Kudus, dan ini tampak secara nyata pada hari Pentakosta. Di situ para rasul yang dipenuhi Roh Kudus, mereka mulai mewartakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Praksis penerimaan sakramen baptis, penguatan, dan ekaristi mengalami perkembangan yang berbeda antara gereja Barat dan gereja Timur. Di Barat, mulai abad keempat ada kecondongan bahwa upacara penumpangan tangan mulai dipisahkan dari pembaptisan dan hanya diterimakan oleh uskup. Beberapa latar belakangnya adalah: pertama, perkembangan praktis baptisan bayi yang menjadikan uskup tidak bisa melayani semua baptisan yang ada di wilayahnya. Maka penerimaan baptisan menjadi tugas imam dan diakon, sementara uskup mendapatkan kesempatan berjumpa dengan umatnya yang dibaptis sejak bayi dengan menerimakan sakramen penguatan. Yang kedua, praktek baptisan untuk orang-orang sakit. Mereka yang dibaptis saat sedang sakit, sesudah sembuh, mereka ini mesti datang kepada uskup untuk menerima penumpangan tangan dan pengurapan. Yang ketiga, dengan kembalinya orang-orang yang bertobat yang sebelumnya mengikuti ajaran sesat, bagi mereka penguatan dipandang sebagai perayaan penerimaan kembali secara resmi ke dalam pangkuan gereja Katolik yang benar. Penerimaan ini dilakukan oleh uskup sebagai pemimpin gereja resmi. Nah, alasan yang keempat, mengingat umat yang semakin berkembang dan tersebar ke berbagai tempat, maka penguatan atau penumpangan tangan semakin menjadi privilege bagi uskup, agar uskup dapat semakin mengenal umat dan wilayahnya. Perkembangan penting lain yang menyebabkan pemisahan dari ketiga sakramen ini adalah pengajaran bahwa komuni kudus hanya dapat diberikan pada anak-anak yang telah mencapai usia akal sehat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Konsili Lateran. Penundaan penerimaan komuni pada anak-anak ini selanjutnya juga berpengaruh pada pandangan mengenai kapan usia yang tepat untuk penerimaan sakramen penguatan. Apalagi ketika penguatan itu dikaitkan dengan kedewasaan iman. Paus Benediktus menyatakan demikian: anugerah baptisan yang diterima oleh bayi yang baru lahir harus diterima dengan bebas dan bertanggung jawab setelah mencapai dewasa nanti. Proses pertumbuhan harus menyiapkan mereka untuk menerima sakramen penguatan, yang secara pasti menguatkan baptisan dan membantu mereka menerima meterai Roh Kudus. Semua pembahasan mengenai bentuk penerimaan sakramen penguatan ini tadi adalah praksis yang terjadi di gereja Barat atau gereja Roma. Sementara itu di gereja Timur, mereka memiliki tradisi mereka sendiri. Sejak semula hingga sekarang, inisiasi dalam gereja Timur selalu diberikan oleh imam dan tetap merupakan satu kesatuan upacara. Yang menarik, di gereja Timur hanya dikenal pengurapan minyak sebagai unsur inti liturgi Krisma. Penumpangan tangan tidak dipraktekkan dalam rangka Krisma, tetapi penumpangan tangan itu terjadi saat pemberkatan minyak Krisma yang merupakan wewenang dari uskup. Di gereja Timur, untuk inisiasi bagi bayi, seorang bayi akan langsung menerima 3 sakramen inisiasi sekaligus, yaitu baptisan, Krisma dengan pengurapan minyak oleh imam, dan komuni suci, biasanya dengan tetesan anggur suci atau darah Kristus pada mulut bayi. Disitulah ada sedikit perbedaan penekanan di dalam penghayatan praktek inisiasi di gereja Barat dan gereja Timur. Di gereja Timur terutama lebih menyatakan kesatuan inisiasi Kristen, sedangkan praktek di gereja Barat atau gereja Latin lebih menyatakan persekutuan warga Kristen baru dengan uskupnya sebagai orang yang menjamin kesatuan gereja, katolisitasnya, apostolisitasnya, dan dengan demikian juga hubungannya dengan gereja Kristus. Maka saudara-saudariku yang terkasih, melalui pembelajaran ini marilah kita sadari bahwa penguatan atau krisma adalah sakramen yang wajib
dan perlu diterima oleh setiap orang Katolik karena menjadi bagian dari inisiasi secara penuh di dalam Gereja Katolik. Sekian berkah dalam.